Oke, so kali ini kalian melaksanakan webinar bertemakan Saving or Investing, which one is better? Berdasarkan hasil survei DBS Bank yang dilansir dari website Bareksa, tabungan dan investasi merupakan dua jawaban teratas responden saat ditanya soal prioritas penggunaan uang dalam 3-6 bulan ke depan. Mayoritas responden akan menabung uangnya untuk meletakkan uang mereka dalam investasi. Kalau ditarik dulu, aku mau narik dulu pengertiannya. Ya, tabung dan investasi bedanya apa sih? Kalau menurutku pribadi, ya nabung dan investasi itu satu tindakan sama ya, menyisihkan uang. Kita nabung kan menyisihkan uang juga, ya investasi juga menyisihkan uang juga, benar nggak? Ya jadi sebenarnya nggak ada bedanya. Kita menyisihkan uang untuk masa depan, untuk disisihkan untuk nanti gitu, untuk next. Tetapi teman-teman perlu tahu ada stigma masyarakat yang membedakan, ya. Ini nggak masalah, nggak ada benar atau salah, hanya pandangan aja. Stigma masyarakat saat ini membedakan antara menabung dan investasi. Ya pernah dengar juga ada artikel yang bilang serupa tapi tak sama. Ya, yang membedakan stigma masyarakat yaitu menabung dan investasi itu dibedakan karena ada dua hal, yaitu risikonya dan ada imbal hasilnya. Karena ada perbedaan ini, ada risiko, imbal hasil, dipoles jadi satu, jadi tempatnya ya, tempatnya beda, jadinya dibedakan gitu. Ya, kita lihat lagi. Yang menabung identiknya apa? Teman-teman kalau lihat kata nabung, pasti identiknya tuh masukin ke bank, enggak? Duitnya pasti dimasukin ke bank atau ke celengan ayam atau ke celengan babi. Ya mungkin banyak gambar celengannya babi. Itu untuk nanti, dan enggak? Tindakannya sama. Ya masukin uang ke celengan, menyisihkan atau ke bank. Dengan mindset kita menabung itu adalah aman. Ya, pasti aman. Kalau di bank, oh aman kok, yang nyimpen bank kok. Juga suatu saat kita bisa ngambil kapan aja. Kalau kita perlu, kita cepat ngambilnya. Stigma masyarakat, ya investasi itu bunganya lebih besar, risikonya lebih besar. Nah, di mana ada di reksadana, peer-to-peer lending, ada saham, ada yang sekarang ada baru cryptocurrency yang lagi booming. Ya. Nah, dari stigma masyarakat ini, dibungkusnya yaitu membedakan adalah instrumen investasinya, perbedaan perbandingannya. Nominalnya nggak berkurang. Nominal tetap kita di bank kan nominal tetap. Ya nggak ada naik turun lah. Kalau kita bandingin sama saham pasti ada fluktuasi naik turun. Ya, tetapi kekurangannya apa? Kekurangannya kita value-nya belum tentu sama seperti nominalnya karena adanya inflasi. Teman-teman kalau tahu inflasi, ya setiap negara pasti ada inflasi. Ya, kalau Indonesia kira-kira sekitar 5%-an lah ya. Ya kalau 2020 karena turun sekitar, nggak tahu, saya nggak update ya, sekitar 4%, 5%. Ya setiap tahun, jadi uang teman-teman di bank itu berkurang sekitar 5%-an. Jadi kalau 1 juta, ya tahun berikutnya, kalau tetap 1 juta, bunganya tidak melebihi 5%, berarti ya dia berkurang. Bisa ditangkap ya. Ya jadi karena adanya inflasi, value-nya itu sebenarnya berkurang. Nominal tetap 1 juta. Itu kekurangannya. Kelebihannya lagi, aman. Ya kita dinaungin oleh OJK dan ada aturan-aturan, dan juga kita di bank merasa lebih aman lah daripada ini karena konvensional. Tapi juga return-nya juga kecil kekurangannya. Nah, berikutnya investasi, ya. Investasi itu potensi return-nya lebih besar. Ya, lebih besar dari inflasi juga bisa. Ya, ada yang sama, ada yang jauh lebih besar. Itu kelebihan dari investasi. Kalau mau kita bedakan ya. Kita bedakan di bank dan di instrumen investasi yang lebih risikonya lebih besar. Kekurangannya, risikonya nilainya juga turun. Maksudnya bisa turun juga. Ya suatu saat bisa turun juga. Itu fluktuatif. Juga yang kekurangan kedua, ya teman-teman bisa lihat itu potensi nggak pasti ya. Ada ketidakpastian waktu untuk mencapai tujuan keuangan karena fluktuatif. Tetapi bisa naik lebih tinggi nggak? Bisa. Makanya kelebihan yang berikutnya, kalau teman-teman mau mencapai tujuan keuangan, itu bisa lebih cepat.
dengan perhitungan yang tepat, dengan ilmu yang tepat, teman-teman menguasai inklusi keuangan dengan baik, maka bisa mencapai tujuan keuangan yang lebih cepat. Nah, kalau kita bagi ya, kalau teman-teman, kalau saya sendiri membagi investasi berdasarkan fisiknya nih. Ada yang berupa paper, ada yang berupa aset fisik atau real asset. Kalau paper asset itu contohnya deposito, obligasi, saham, reksadana, segala sesuatu yang tidak ada fisiknya, hanya menggunakan paper, ya, berupa kertas, ya kan? Atau bahkan sekarang nggak ada kertasnya, berupa account saja di sekuritas, di bank, dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah investasi yang berupa aset real, seperti emas atau logam mulia lainnya, properti, ya kan, dan ada berbagai macam barang-barang lainnya, seperti barang mewah, barang koleksi, dan sebagainya. Yang paling rendah risiko itu tadi adalah pertama, deposito, ya kan, yang paling kiri nih, short term CDs itu deposito. Lalu ada money market fund, pasar uang, ya, pasar uang itu nanti akan dijelaskan di reksadana. Itu reksadana pasar uang itu juga rendah risiko tetapi returnnya kecil. Lalu ada obligasi. Habis obligasi baru masuk ke saham. Saham, emas, properti itu berada di satu tingkat risiko yang sama sebenarnya, ya. Obligasi itu di bawahnya saham. Jadi saham, properti, emas itu di tingkat risiko yang sama. Obligasi, terutama obligasi negara, itu berada di bawah saham. Ya, dia cenderung lebih aman. Pokoknya teman-teman gampangannya ingatnya gini, instrumen yang basicnya utang piutang itu selalu cenderung lebih aman daripada yang sifatnya penyertaan modal. Saham itu kan kita ngemodalin. Kalau kita ngemodalin, misalnya teman kita punya toko, kita ngemodalin, kita nggak berharap modal kita ini kembali. Tapi kalau profit, ya udah kita dapat pembagian profitnya. Seperti itu. Kalau rugi, ya kita hangus. Gitu, ya. Nah, kalau instrumen yang bersifat utang piutang, itu kita ngutangin orang. Kalau kita ngutangin orang, orangnya profit, kita nggak dapat pembagian profit, kita hanya dapat bunga. Tetapi kalau kita ngutangin orang dan orang tersebut bisnisnya jatuh, drop, gagal, ya kita tetap uang kita harus dikembalikan secara full beserta bunganya. Jadi lebih aman memang, walaupun profitnya atau potensi return-nya itu lebih kecil. Jadi segala sesuatu yang sifatnya utang piutang itu cenderung risikonya lebih rendah daripada yang sifatnya penyertaan modal atau ekuitas seperti saham. Gitu ya. Saham itu tidak bisa memberikan return yang fix. Tetapi kalau obligasi, deposito, atau segala sesuatu yang utang piutang, itu kita bisa tahu keuntungannya nanti ke depan berapa. Nah, sebetulnya ini mungkin kita akan jelasin sedikit gitu ya, reksadana yang umum sebetulnya. Mungkin biasanya lebih dari 4 ini, tetapi yang umum adalah 4 ini, yaitu yang pertama ada reksadana pasar uang atau money market, kemudian juga fixed income, pendapatan tetap, balance fund, reksadana campuran, dan reksadana saham gitu ya. Nah, dari atas sampai ke bawah sebetulnya ini mempunyai tingkat risiko yang lebih tinggi gitu. Nah, kenapa lebih tinggi? Kuncinya sebetulnya ada di penempatan alokasi investasinya sebetulnya. Karena kalau yang udah jelasin tadi, untuk reksadana pasar uang gitu ya, kita kan tahu konsep reksadana ini titip uang kan sebetulnya. Nah, kalau kita invest ke produk reksadana pasar uang, sebetulnya dana kita nanti 100% akan dialokasikan atau dikelola ke instrumen pasar uang. Dalam konteks ini misalnya deposito ataupun misalnya sertifikat Bank Indonesia. Which is secara risiko tentunya ini lebih aman karena dijamin oleh negara misalnya. Nah, yang kedua itu adalah reksadana pendapatan tetap, di mana sebetulnya secara risiko ini akan lebih tinggi sedikit gitu ya, karena tidak hanya di pasar uang, tetapi dana kita juga akan digunakan untuk membeli surat utang gitu. Jadi misalnya ada perusahaan yang butuh dana gitu ya, perusahaan A. Nah, perusahaan A ini akan menerbitkan surat utang. Nah, dana tersebut yang akan kita beli. Nah, sehingga return-nya akan lebih tinggi tentunya karena risikonya lebih besar gitu ya, seperti yang dijelasin, high risk high return. Jadi itu hukum yang memang akan selalu ada gitu ya. Dan yang ketiga gitu, itu ada balance fund. Balance fund ini sebetulnya lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena yang tadi udah jelasin, ada efek saham gitu atau ekuitas di dalamnya. Jadi duit kita, let's say 1 juta, itu ada porsinya juga yang dimasukkan ke saham. Dan karena saham memiliki volatilitas atau naik turunnya cukup tinggi, maka sebetulnya produk ini lebih tinggi secara risiko gitu.
Nah, masuk kita ke produk terakhir, yaitu adalah reksadana saham. Which is ini yang paling besar risikonya di reksadana. Kenapa? Karena hampir sebagian besar itu produknya itu dibelikan atau dialokasikan ke saham gitu. Nah, jadi kurang lebih ini teman-teman, kurang lebih profil untuk jenis reksadananya gitu ya. 4 produk ini yang umum akan kita temui. Nah, jadi penting bagi teman-teman semua untuk melakukan assessment risiko gitu. Sebetulnya di tingkat mana teman-teman ini cocok. Jadi nggak ada yang baik, nggak ada yang buruk, tetapi lebih tepatnya cocok atau enggak gitu. Intinya saham itu investasi gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang main saham, sebetulnya itu mungkin sedikit saya kurang setuju gitu ya. Karena sebetulnya saham itu adalah saham itu ada perusahaan sebetulnya. Saham itu ada bukti kepemilikan kita atas perusahaan publik gitu ya. Dan saat ini ada lebih dari 700 public company di Indonesia. Dan perusahaan ini bukan main-main gitu. Bukan perusahaan sembarang gitu ya untuk bisa terdaftar listed gitu IPO. Dia harus memenuhi certain jumlah aset gitu ya. Juga harus punya laba gitu untuk papan utama. Nah, jadi memang sebetulnya saham ini tuh sebetulnya adalah investasi yang sangat transparan gitu ya dan sangat menarik sebetulnya gitu. Kalau saya kutip Lo Keng Hong, harta karun kekayaan terbesar ada di pasar modal, bukan di bawah laut. Jadi sebetulnya sangat sayang ya kalau kita belum mencoba gitu ya apa yang namanya investasi saham gitu. Nah, kembali lagi gitu ya. Again, nanti juga teman-teman harus menyesuaikan dengan tingkat risiko teman-teman gitu ya, apakah ini cocok atau enggak. Tetapi yang mungkin bisa saya suggest sebetulnya mungkin sebagian besar teman-teman yang masih muda gitu ya, cobalah untuk mulai investasi saham. Kenapa? Jawabannya karena semakin kita mempunyai, semakin kita bertumbuh gitu ya, punya berumur gitu ya, tentunya kita kecenderungan kita akan mempunyai risk appetite yang lebih kecil, yang lebih aman gitu. Di saat kita tumbuh, mungkin kita punya keluarga, punya anak, kemudian juga punya cicilan gitu ya, atau yang punya cicilan, sekarang cicilan lebih banyak. Nah, ketika seiring dengan perjalanan umur kita gitu ya, kita pasti akan lebih berhati-hati gitu. Jadi idealnya sebetulnya ketika kita mungkin masih muda dan juga belum punya tanggungan atau cicilan, sebetulnya room bagi kita untuk mencoba hal-hal seperti ini gitu ya, yang high risk investment itu justru ada saatnya. Jadi saya pribadi sangat main course teman-teman untuk mulai gitu ya berinvestasi saham. Nah, pertanyaan gimana sih mulai investasi saham? So gampang banget ya. Bahkan sebetulnya sekarang ini lebih gampang lagi karena dulu itu mungkin kita itu kalau mau mulai investasi di pasar saham itu kita harus buka namanya akun sekuritas di perusahaan sekuritas gitu ya. Dulu itu mungkin pas zaman 5 tahun lalu gitu ya, mungkin pas mulai harus isi formulir basah, siapin fotokopi gitu ya. Jadi sangat-sangat ribet, harus ke kantornya gitu ya. Tapi sekarang udah gampang banget, teman-teman bisa download apps, berbagai macam apps perusahaan sekuritas, itu bisa banget gitu ya. Jadi sebetulnya nggak ada alasan kayak kita males gitu ya nyoba, karena sangat jauh lebih gampang gitu untuk sekarang gitu. So itu cara memulainya.